Pemirsa, sepasang kakek nenek alami luka serius di bagian wajah usai tersangkut alat peraga kampanye di flyover Kuningan, Mampang, Jakarta Selatan. Ya, jadi ini adalah video amatir milik warga yang viral di media sosial setelah menggambarkan sepasang kakek nenek yang terluka akibat tersangkut alat peraga kampanye partai. Insiden ini, pemirsa, terjadi di flyover Kuningan Mampang, Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu. Dalam video, sang nenek terkapar dan mendapatkan luka di pergelangan kaki dan wajahnya, sementara sang kakek juga terluka di bagian kaki dan wajah. Saksi mata menyebut sepasang kakek nenek yang diketahui bernama Salim dan On tersebut jatuh saat melintas. Oke, kita bergabung dengan reporter Leo Chandra dari lokasi kejadian untuk melihat kondisinya pagi hari ini bagaimana dan bagaimana juga respon masyarakat mengenai peristiwa ini. Leo, silakan. Selamat pagi Bayu, Ginevita dan juga pemirsa. Beginilah pemandangan selama kampanye berlangsung, di mana terdapat alat peraga kampanye berupa baliho, kemudian poster, dan yang terlihat di belakang saya ini merupakan tiang-tiang yang memang telah mengikat ataupun terlihat ada sejumlah bendera partai politik. Nah, terlihat dari layar kaca Anda pemirsa bahwasannya bendera tersebut ataupun tiang tersebut ini hanya diikat menggunakan tali tis, di mana ada sejumlah tiang ini terlihat tidak layak pakai ataupun sudah rusak begitu, di mana nanti ini kemudian dikhawatirkan dapat mengganggu dan juga melukai pejalan kaki yang berada tepat di bawah flyover, di mana tepat di bulan Januari tanggal 17 pada hari Rabu kemarin ada sepasang suami istri yang berusia sudah cukup tua, kemudian pengendara motor tersebut berinisial S ini mengalami luka-luka yang cukup serius sehingga harus mendapatkan jahitan di bagian pipi, di mana memang diketahui sebelumnya pasangan tersebut ini terganggu ataupun terjatuh akibat tiang bendera dari salah satu partai politik yang memang tepat jatuh mengenai para pengendara motor tersebut. Dan diketahui juga memang bahwasannya selain mengalami jahitan yang cukup serius di bagian pipi, kemudian dia mengalami luka-luka di bagian kaki dan juga jari kaki. Namun untuk yang dibonceng berinisial O ini juga mengalami patah tulang di bagian tulang kering sebelah kiri, kemudian ini pergelangan tangan kiri, serta mengalami luka-luka di bagian kaki dan juga jari kakinya. Kemudian bagaimana keresahan masyarakat menanggapi terkait dengan atribut kampanye menjelang pemilu 2024. Saya akan langsung saja bertanya dengan salah satu. Selamat pagi Ibu, mau tanya. Selamat pagi. Ya. Ibu, bagaimana Ibu melihat alat peraga kampanye seperti baliho, kemudian tiang-tiang dari partai politik? Kalau menurut saya itu menempatkannya sangat acak-acakan dan tidak rapi gitu loh. Seperti di pohon, itu kan sangat mengganggu. Nanti bisa aja pohon itu kan untuk dilestarikan, nanti bisa kena paku itu dia menjadi mati gitu loh pohonnya. Sedangkan kita kan penghijauan gitu ya, itu sangat mengganggu sekali. Kalau untuk Ibu sendiri pejalan kaki, Bu, apakah Ibu merasa terganggu dengan adanya baliho yang kemudian dipasang di trotoar, Bu? Oh, sangat mengganggu sekali karena kita kan khawatir ya, misalnya mau menyeberang itu karena ketutupan sama baliho-baliho tersebut, sangat mengganggu. Nah, kemudian apa nih harapan Ibu untuk kemudian bisa lebih ditertibkan lagi, Bu? Menurut saya untuk nanti berikutnya kalau bisa itu dirapihkan, misalnya ditertibkan oleh Bawaslu atau tim yang menempatkan reklame itu yang baliho-baliho tersebut dirapihkan. Sebelumnya dengan Ibu siapa tadi, Bu? Maaf. Bu Isar. Ibu Isar. Ya. Terima kasih, Ibu Isar. Dan selanjutnya saya akan bertanya juga dengan salah satu pengendara motor juga ya, Pak ya. Oh iya. Pak, saya mau tanya dengan Bapak siapa sebelumnya? Saya Basril. Oke. Pak Basril. Kebetulan saya juga tokoh masyarakat di sini. Saya sekretaris RW 03 Kelurahan Mampang Perapatan ini. Memang apa yang Bapak tanyakan tadi mengenai baliho dan APK dari partai-partai ini memang sangat tidak disetujui. Kenapa? Memang kalau kita lihat, memang ini momennya sekali 5 tahun. Benar itu. Tapi walaupun momennya sekali 5 tahun, tapi kita harus juga tertib dong. Jangan mentang-mentang sekali 5 tahun, kita semena-mena. Nggak boleh juga.
demi mencapai untuk tujuan mereka anggota ini, jadi yang teraniaya kan masyarakat kecil juga. Kami pejalan kaki dan pengendara motor. Dan baru kemarin belum nyampe beberapa hari, ada kejadian di sini. Ada orang yang berkendara motor tersangkut dengan dengan baliho atau spanduknya itu, maka terjatuh. Yang rugi siapa? Rakyat juga. Mereka belum tentu peduli dengan kita. Tapi boleh, euforia sekali 5 tahun silakan. Tapi yang tertib juga. Pikirkan juga masyarakat kecil. Ya, kalau menurut saya itu. Jadi memang nggak tepat lah semua tempat-tempat yang apalagi fasilitas umum yang mengganggu masyarakat kecil itu udah diambil alih oleh mereka. Terima kasih Pak untuk waktunya, terima kasih juga Ibu. Dan begitulah pemirsa tadi keresahan dari masyarakat yang memang mereka mengkhawatirkan juga, mereka juga excited terkait dengan memang kampanye dilakukan sekali 5 tahun, namun tetap diperhatikan juga untuk kenyamanan bagi mereka yang pejalan kaki, kemudian mereka pengendara motor, agar nantinya kampanye ini dapat berjalan dengan baik, aman dan juga tertib. Serta nantinya kemudian masyarakat ini akan tetap bisa berkendara ataupun berjalan kaki dengan selayaknya. Begitu Bayu dan juga Gina, kembali ke Anda di studio. Oke, terima kasih Leo atas laporan Anda langsung. Ya itu tadi catatan dari masyarakat ya, tolong tertib. Tapi kalaupun misalnya dengan kejadian yang kemarin, pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab atas satu biaya pengobatan dari kakek nenek tadi. Itu kan juga harus ada yang itu harus dikonsul bersama ya? Iya betul. Oke, kita jeda dulu pemirsa, saat lagi kita akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami.